Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran seni budaya khususnya seni musik. Baiklah, dalam pertemuan yang kedua ini Pak Guru akan memberikan tentang pengertian musik kontemporer dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini muncul banyak musik. Nah, yang akan kita pelajari berikutnya khususnya yaitu pengertian musik kontemporer. Pengertiannya apa anak-anak untuk musik kontemporer? Ada yang tahu? Baiklah, jadi pengertiannya secara singkat, musik kontemporer adalah seni musik yang mulai ada dan tetap berkembang pada waktu lampau atau kontemporer, yaitu pada masa abad ke-19 hingga sekarang ini. Musik kontemporer biasanya itu dimainkan tanpa menggunakan alat musik asli. Tapi alunan musik yang dihasilkan tidak kalah bagusnya dengan alat musik aslinya. Jadi begini anak-anak, artinya di sini tidak menggunakan alat-alat musik asli karena kita menggunakan alat-alat boleh dikatakan seadanya saja yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan ya untuk membuat atau menciptakan musik kontemporer itu sendiri. Jadi kalau Pak Guru tadi katakan bahwa alat-alat yang bisa dipakai ada di sekitar kita, tidak perlu membeli, maka diantaranya ya itu bisa pipa plastik atau pralon itu ya yang besar atau kecil itu dibuat dipotong sesuai yang akan digunakan, kemudian diberi karet ya karet ban, kemudian bisa ditutup di situ di sebelahnya ya di satu sisinya, kemudian itu nanti akan menimbulkan bunyi yang nyaring dan indah. Dan itu bisa menggunakan pipa yang ukuran besar, kecil-kecil. Jadi untuk membuat suara ya bisa diatur dengan besarnya lingkaran pipa itu. Kemudian yang kedua itu bisa dengan kaleng. Ya, kaleng apa saja yang tidak dipakai ya itu kita padukan nanti ya barang-barang itu. Kemudian botol. Nah, dengan botol ini kita akan bisa membuat ya nada ya yang kita inginkan, baik itu nada ya do re mi fa sol la ya si, itu menggunakan botol ya. Caranya bagaimana? Botol itu diisi air ya, kemudian dipukul ya, diketuk menggunakan sendok atau ya apa ya semacam besi kecil itu ya, kita buat itu ukurannya disesuaikan. Kalau du itu kita kalau mau menggunakan nada seperti itu tentu saja ukuran airnya yang menentukan. Kemudian do re kita tuangkan air lagi di botol kedua ya untuk membuat nada berikutnya. Jadi seperti itu caranya untuk botol. Kemudian panci ya panci ya, untuk panci ini kan ya jangan pakai panci yang masih bagus, yang bekas aja bisa dipakai itu ya untuk membuat musik kontemporer itu sendiri. Kemudian ciri-ciri musik kontemporer itu sendiri apa anak-anak? Jadi yang pertama itu ya warna bunyi sejenis atau berbagai macam jenis. Jadi bisa warnanya bunyinya itu sejenis ya. Contohnya ya dari botol tadi kan sejenis semuanya jenisnya ya dari alat botol itu ya itu warnanya hanya itu membuat nada dasar atau tangga nada dengan menggunakan botol. Kemudian kalau berbagai macam jenis yaitu campuran atau gabungan dari bermacam-macam alat itu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, memiliki notasi hanya bisa dimengerti oleh pemusik atau pembuat musik itu sendiri.
ya. Jadi itu. Kenapa? Ya karena yang tahu hanya yang buat itu, ya. Yang buat itu yang tahu. Karena menggunakan atau ditulis ya dengan simbol-simbol atau tanda-tanda. Nah, simbol atau tandanya itu seperti apa anak-anak ya? Umpamanya itu hanya berupa titik, ya titik besar, titik kecil, atau strip, ya, atau itu dengan apa semacam eh, tanda centang. Nah, jadi seperti itu notasinya. Jadi yang tahu itu hanya yang si pembuat. Kalau orang lain, wah itu apa sih? Kok seperti itu kita tidak tahu. Kemudian mempunyai yang ketiga itu mempunyai improvisasi beragam, ya. Improvisasi beragam itu ya dengan apa metode ya dikembangkan ya bermacam-macam ragam pukulannya, ya beragam pukulannya. Itu yang dimaksud yang ketiga ya, jadi mempunyai improvisasi banyak banget, jadi tidak terpaku ya, tidak terpaku dengan kalau yang non kontemporer kan sudah jelas di situ. Nah kalau kontemporer namanya itu boleh dikatakan juga musik kreasi, sehingga improvisasinya banyak banget. Dan yang keempat, suara yang dihasilkan berasal dari berbagai macam sumber, bukan hanya dari alat musik saja. Artinya kenapa, Nak? Jadi musik kontemporer itu ya bisa digabungkan ya dengan improvisasi tadi ya, dengan alat musik yang permanen atau yang sudah jadi, seperti apa umpamanya gitar, keyboard, ya, piano, kemudian digabungkan dengan alat-alat musik yang seperti contoh tadi yang Pak Guru sampaikan. Jadi bermacam-macam sumber suara. Ya, jadi digabungkan dengan alat musik yang ada sehingga dapat menimbulkan bunyi yang baru yang tentu saja itu akan lebih indah dan menarik. Dan yang kelima, tangga nadanya beragam. Apa artinya tangga nadanya beragam? Ya, jadi tangga nada beragam itu ya bermacam-macam tangga nada yang bisa digunakan. Jadi tidak terpaku itu tangga nada pentatonis atau diatonis, tapi itu beragam. Bisa digabungkan antara pentatonis dan diatonis. Kemudian yang keenam, irama yang digunakan itu tidak terpaku pada satu jenis irama. Ya, maksudnya begini anak-anak. Irama, ya irama itu bisa ya irama Melayu, bisa pop, bisa jazz. Jadi itu berbagai macam-macam irama yang bisa digunakan ya dalam membuat atau berkarya dalam musik kontemporer. Dan yang ketujuh, tempo dan dinamikanya itu bervariasi. Jadi tempo dan dinamikanya bervariasi. Artinya begini anak-anak, musik kontemporer itu ya biasanya ada yang temponya itu sangat lambat, ya sangat lambat. Ya, kemudian ada yang temponya lebih cepat lagi atau gabungan antara tempo lambat dan cepat. Ya, itu kemudian divariasikan ya dengan dinamika. Artinya dinamikanya keras, lembut atau dari lembut ke keras, kemudian lembut kembali, keras lagi, keras tuh lembut. Nah, seperti itu ya untuk dinamika dalam musik kontemporer termasuk kecepatan atau temponya. Kemudian yang kedelapan, melodi liriknya mempunyai jumlah yang sedikit. Ya, artinya begini anak-anak, melodi liriknya mempunyai jumlah yang sedikit. Lirik lagu yang dibuat ya dalam kontemporer itu ya itu boleh kita ciptakan atau membuat yang sependek mungkin atau sekecil mungkin ya, jadi tidak terlalu lebar atau panjang tapi pendek, tapi dengan pendeknya melodi itu bisa digabungkan bermacam-macam gaya kita
ya, dengan memperhatikan tadi itu temponya, kemudian dinamikanya, kemudian iramanya. Nah, disitulah yang dinamakan melodinya, melodi liriknya itu jumlahnya hanya sedikit. Ya, dengan sedikit tapi kita berbanyak improvisasi atau penggabungan ya dari beberapa macam alat tadi, ya, jadi kita kolaborasikan itu sehingga menjadi musik baru, yaitu seperti musik kontemporer itu sendiri. Kemudian yang kesembilan, ritmenya sangat kompleks, ya. Ritme, apa itu ritmenya? Ya. Jadi ritme yaitu kecepatannya, ya, kecepatan dalam irama musik itu sendiri. Dan yang kesembilan, lebih banyak menggunakan instrumen perkusi, ya. Jadi lebih banyak menggunakan instrumen, ya, perkusi. Jadi artinya perkusi itu alat musik yang tidak bernada, ya. Jadi itu anak-anak. Dan yang berikutnya yang ke-11, alat musik yang digunakan merupakan perpaduan suara dari alat musik sintesis dan elektronik, ya. Jadi kalau apa artinya sintesis dan elektronik? Jelas sekali. Jadi kalau yang elektronik ya kita menggunakan arus listrik, ya. Kemudian yang sintetis ya tanpa arus listrik. Jadi bunyi, ya, sumber bunyi itu ya dari musik alat itu sendiri. Itu bisa dikolaborasikan atau digabungkan. Dan yang ke-12, tidak terikat akan adanya aturan permainan pada zaman dahulu dan sekarang. Jadi tidak aturan, tidak ada aturannya. Kan dulu begini, begini, begini. Sekarang begini. Nah, tidak ada aturannya seperti itu. Namanya adalah kontemporer, ya. Jadi musik baru yang kita buat. Nah, seperti itu anak. Nah, setelah mendengar apa yang Pak Guru sampaikan, ya, tentang, ya, pengertian dan lain sebagainya tentang musik kontemporer. Nah, yang menjadi tugas, ya, untuk dalam pertemuan ini yaitu kalian, ya, mencari nama tokoh-tokoh komposer musik kontemporer, ya, minimal 5 saja anak-anak, ya. 5 tokoh aja, ya, kamu cari. Kemudian setelah cari itu dikerjakan atau ditulis dan dikirim di GCR. Itu saja anak-anak dalam pertemuan yang kedua ini. Lebih kurangnya Pak Guru mohon maaf dan terima kasih. Salam sehat selalu. Smaker, go for win.